Semangat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian dimanapun berada, semoga dalam keadaan yang sehat dan juga bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya tanpa suatu halangan apapun, terutama menjalankan bisnis NASA. Kami doakan semoga terus berjalan dengan baik, lancar, dan sukses teman-teman dimanapun berada. Baik, kesempatan pagi hari ini kita sudah berada di showroom, salah satu showroom peternakan kita. Nah, jadi salah satu showroom peternakan kita karena memang ada selain di sini, tapi memang inilah yang sering kita pantau. Salah satu showroom yaitu showroom kambing domba dan juga ada kroto. Nah, tapi memang yang kita ulas pada kesempatan pagi hari ini yaitu berkaitan dengan kambing dan domba serta pakannya. Nah, jadi kalau kita bicara hewan ternak, tentu biaya yang tertinggi adalah pakan, dan itu juga tidak afdol kalau tidak kita bahas. Nah, pada kesempatan hari ini kita sudah berada di lokasi showroom kita. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini bertempat di Sidokarto, di Sorolaten ya, Sorolaten, Jalan Godean, di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Dan ini sangat terbuka bagi teman-teman sekalian apabila ingin berkunjung, belajar, berdiskusi langsung dengan beliau, dengan pengelola showroom kita. Dan nanti juga kita akan berkenalan. Jadi ketika teman-teman main ke sini nanti juga sudah paling tidak mengenal, sudah tahu siapa pengelolanya, kemudian namanya siapa, dan bagaimana ceritanya sehingga dia berbudidaya atau beternak kambing dan domba. Nah, jadi kita sambil jalan melihat di sekelilingnya, dan memang di sini sudah disiapkan tempat ataupun wadah untuk kita belajar. Nanti ada aula ya, seperti aula, kemudian ada juga tempat pertemuan dan juga ada tempat prakteknya. Nah, jadi begitu teman-teman sekalian, kita bisa pelan-pelan, kita bisa maju ke dalam, masuk ke dalam, melihat kondisi di sekeliling showroom kita, dan juga nanti secara live langsung kita akan gunakan teknologi NASA untuk mencampur pakan yang tadinya mungkin tidak bisa dimanfaatkan oleh hewan ternak, apalagi dimanfaatkan oleh manusia. Nah, tetapi dalam hal ini kita akan campurkan dengan teknologi kita sehingga bisa digunakan untuk hewan ternak. Nah, ini merupakan teknologi yang luar biasa sehingga yang namanya pakan tadi itu bisa kita hemat, kemudian kita bisa manfaatkan apa yang ada, mulai dari jerami kering, daun kering, apapun yang hijauan-hijauan yang mungkin tidak umum kita gunakan, sekarang kita bisa gunakan itu. Nah, biasanya juga sesuai dengan musim ya teman-teman sekalian ya. Kalau memang sekarang banyak lagi panen jagung, kita bisa pakai daunnya, kemudian pakai sisa-sisa limbah dari budidaya jagung, kemudian digiling, kemudian bisa kita campurkan dengan teknologi NASA untuk digunakan sebagai pakan. Nah, jadi kita bisa lihat maju pelan-pelan. Nah, ini memang kondisi seperti ini banyak sekali atau masih ada beberapa pengunjung yang hadir di showroom kita ini, sehingga perlu dipantau juga, perlu diingatkan, perlu dikasih tahu. Di belakang sana ada tulisan bahwa tamu juga harus menerapkan protokol kesehatan yang ada, cuci tangan, kemudian menggunakan desinfektan dan lain sebagainya. Bahkan kalau tidak sesuai prosedur, Pak Widodo ini tidak segan-segan untuk menolak. Nah, jadi kalau teman-teman yang kesini, besok akan kesini atau berkunjung ke sini, bisa mengontak dahulu, kemudian nanti kita bisa ketemu, belajar, diskusi, dan nanti teman-teman juga bisa mendapatkan informasi mulai dari video dan lain sebagainya bisa didapatkan di showroom kita. Nah, jadi ini kita bisa lihat cara ataupun yang sudah disiapkan oleh beliau Pak Widodo untuk mengelola pakan ternak. Nah, kita langsung ketemu dengan Pak Widodo. Nah, ini dia. Ini pengelola showroom tambak kita. Showroom kambing domba. Selamat pagi. Nah, ini teman-teman, apakah sudah ada yang pernah ketemu? Ya, kalau belum ada yang ketemu, kita berkenalan dulu. Silakan mungkin Pak Widodo berkenalan. Ya, semangat pagi kawan-kawan NASA. Alhamdulillah, terima kasih kepada PT Natural Nusantara, Mas Dimas yang sudah bisa hadir di showroom kami. Ya, inilah showroom kita bersama, tempat kita belajar, tempat kita konsultasi tentang peternakan.
Namun demikian kita juga tidak akan juga melayani pertanian. Artinya di showroom kita bisa belajar bersama, di showroom kita bisa diskusi bersama. Terima kasih sekali lagi buat PT NASA. Tak lupa walaupun agak telat, kami mengucapkan dari showroom NASA Godean selamat ulang tahun yang ke-18 kepada PT Natural Nusantara. Walaupun agak telat, yang penting tetap semangat, tetap berjuang, tetap berkarya untuk Indonesia. Baik. Terima kasih, itulah sedikit singkat perkenalan dari beliau. Saya yakin teman-teman pasti sudah tahu ya, sudah pernah lihat minimal. Lihat di mana, di YouTube ataupun di video-video yang ada beredar di dunia maya, banyak sekali. Tetapi saat ini, pagi ini, kita langsung tampilkan beliau untuk memang memberikan penjelasan secara langsung, baik itu kambing dan domba maupun nanti ke pakannya, cara membuatnya, kemudian apa yang bagus dan apa yang tidak boleh diberikan, dan bagaimana tipsnya nanti kalau kambing kita nggak mau makan. Nah, beliau dulu kalau nggak salah juga menjelaskan tentang ciri-ciri ataupun cara agar si kambing dombanya nafsu makannya tetap bagus. Nah, pada pagi hari ini sebelumnya saya akan bertanya dulu, apa yang kemudian menjadikan awalan atau motivasi beliau Pak Widodo untuk berternak kambing dan domba? Karena memang jarang sekali kita mau berbudaya beternak, karena bisa jadi dari ilmu belum ada, kemudian baunya, kemudian resikonya mati dan lain sebagainya. Nanti kita akan tanyakan langsung juga kepada Pak Widodo. Dan sebelumnya terima kasih atas ucapan beliau ini. Hari kita, ulang tahun kita memang sudah yang ke-18 tahun. Harapannya kita terus bisa memberikan manfaat kepada seluruh mitra usaha NASA maupun ke masyarakat luas. Nah, karena ini contoh, beliau juga bukan hanya kepada mitra mensupportnya, tetapi juga kepada seluruh petani maupun teman-teman kita yang datang ke sini, walaupun itu masyarakat luas, baik itu diundang maupun mengundang. Nah, jadi beliau juga sudah mengisi banyak sekali di berbagai tempat. Baik, bagaimana Pak memulai beternak ini? Apa ya kemudian yang menjadikan bekal motivasi untuk beternak kambing dan domba? Ya, sebelumnya terima kasih Mas Dimas. Yang jelas pertama-tama saya tetap mengucapkan terima kasih kepada PT Natural Nusantara yang sudah mensupport dan mendukung kegiatan kami. Sebetulnya kalau ditanya apa latar belakangnya, saya tidak ada latar belakang. Saya nggak ada background peternakan, saya nggak ada background pertanian. Cuma yang membuat saya mulai ternak ini memang karena awalnya memang keterpaksaan, karena saya PHK dari perusahaan dari Tangerang waktu itu 2008 kita pulang nganggur lah. Akhirnya kalau nganggur ya tentunya makan juga nggak bisa stop, harus makan, harus minum, harus dan sebagainya, keinginan. Akhirnya saya ketemulah dengan PT Natural Nusantara ini, salah satu orang yang membimbing kami, Mas Yon, Mas Ahmad, terima kasih sekali, Pak Happy, Mas Dimas. Nah, akhirnya dituntut seperti ini. Ternyata walaupun kita ternak kambing, walaupun kita ternak domba, hasilnya nggak kalah dengan yang bekerja yang lainnya. Artinya ya semua kalau kita tekuni, semua kalau kita teladani pasti ada hasilnya. Salah satunya ternak ini. Tetapi ternak pun harus pakai cara, harus pakai yang modern. Jangan ternak biasa. Kalau ternak biasa saya nggak mampu. Seperti itu. Dan memang harus ada teknologi lah. Teknologi NASA ini yang memang cocok untuk kita semua ini. Begitu. Nah, ke depan harapan saya kawan-kawan jangan segan-segan memulai usaha ternakan, perikanan, silakan. Kita hanya tinggal meniru, sudah ada pembimbingnya, sudah ada yang mengajari, sudah ada yang gurunya, semua sudah ada. Kita tinggal jalan semua, tinggal enak lah. Coba kalau yang pendahulu kita dulu, merintisnya seperti apa, mengawalnya seperti apa, lah kita tinggal enak. Tinggal jalan, terima beres, udah masuk kantong gitu aja. Nah, itu kurang lebih teman-teman sekalian motivasi juga buat saya sendiri ya yang di sebelah beliau, karena memang sama-sama masih merintis. Dan juga bagi teman-teman sekalian berada tidak perlu khawatir, karena memang sudah banyak pendahulu-pendahulu yang akan siap untuk mengajari, kemudian menjadikan sumber bertanya bagi teman-teman sekalian, bagaimana cara beternak, bagaimana cara memulainya dan lain sebagainya, pasar dan lain sebagainya, itu juga nanti akan kita sampaikan. Nah, karena memang beternak itu sebetulnya unik ya, bukan dibilang susah tetapi unik, karena memang kalau kita tidak tahu caranya, nah itu bisa menjadikan beban bagi diri kita yang menjalankan. Nah, bagaimana cara yang bagus, cara yang baik, apalagi dengan pemberian pakan yang tidak menjadikan beban Pak ya, karena pemberian pakan ini bisa jadi kalau orang-orang tahu sekarang itu menjadikan
beban terbesar karena harus ngarit, kemudian karena harus mencari, kemudian kalau tidak ada bagaimana. Nah, itu menjadikan mereka galau, mereka risau sehingga tidak lama untuk beternaknya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan praktek. Nah, nanti akan dibimbing langsung oleh Pak Widodo praktek cara membuat pakan mandiri, pakan sendiri dengan menggunakan apa yang ada dari lokasi kita. Jadi tidak perlu harus mencari, misalnya teman-teman belajar dari Google atau dari YouTube harus menggunakan tepung ikan. Nah, sedangkan kita di sini mungkin kesulitan mencari tepung ikan, mencari bungkil kedelai, mencari bungkil inti sawit misalnya. Yang di Jawa pun itu agak susah ya, karena kalau di Kalimantan mungkin banyak, di luar Jawa banyak, tapi memang di sini sedikit berbeda. Tetapi teman-teman bisa manfaatkan apa yang ada di sekelilingnya. Nah, kalau kita lihat di sini ini hanya apa Pak ya? Ini rumput kering. Ini Ini rumput kering campur daun kering, pokoknya sisa-sisa petani yang mereka nggak mau, mereka mau dibakar, kita ambil. Artinya ya kita juga ngarit, tapi yang ngarit yang punya lahan, yang ngarit yang punya kebun, yang ngarit yang punya sawah seperti itu, kita tinggal ambil saja. Tapi bukan kita ngakalin mereka, tidak, memang ini nggak dipakai lah, daripada nggak dipakai kita manfaatkan seperti itu. Ya, jadi memang kita manfaatkan apa yang ada, sehingga bukan berarti kita tidak ngarit ya, karena memang walaupun kita berbicara tidak ngarit itu dalam artian tidak setiap hari, tidak terus menerus, tidak mengganggu jadwal pekerjaan kita. Nah, jadi kalau teman-teman tahu di sini, ini mungkin kebutuhan dalam waktu 3 hari atau sampai seminggu. Nah, jadi kalau teman-teman full bekerja Senin sampai Jumat atau sampai Sabtu, tapi kalau udah mitra NASA tentu akan terus berbisnis NASA, tidak perlu waktu. Nah, sehingga teman-teman bisa cukup hari Minggu saja membikinnya, tapi untuk kebutuhan mencukupi selama 1 minggu, 2 minggu. Nah, jadi silakan nanti kita akan langsung dijelaskan dengan Pak Widodo mulai dari pembuatan sampai dengan kita nanti berikan ke hewan ternak. Mungkin seperti itu Pak, bisa kita. Saya akan menambahkan sedikit ke kawan-kawan. Jadi kawan-kawan harus tetap eksis, kawan-kawan harus tetap berjuang, kawan-kawan harus terus maju. Kenapa? Produk yang kita gunakan waktu masih awalnya kita menggunakan probiotik tangguh dan veternak. Tapi nggak usah khawatir, di dalam POC NASA itu adalah sudah komplit. Buat peternakan, buat pertanian semua ada. Artinya jangan terus down, jangan. POC ini juga bisa dibuat membuat pakan fermentasi. Ada POC, ada hormon. Ini yang kita gunakan. Jangan terus nggak ada veternak sama nggak ada tangguh, nggak bisa jualan. Jangan. Ini juga asalnya dari sana. Dulu awalnya waktu NASA mau berdiri, satu produk POC sudah bisa sebesar seperti ini, bisa multi produk. Artinya kawan-kawan nggak usah khawatir. Ada POC, ada hormonik, kita masih bisa membuat pakan fermentasi. Untuk itu hari ini pun kemarin kita menggunakan POC NASA dan hormonik. Termasuk saat ini kita akan menggunakan POC NASA dan hormonik. Yuk kawan-kawan, kita ikuti tata caranya. Ya. Langsung mungkin bisa kita lihat cara pembuatan pakan fermentasi kita, pakan mandiri kita dengan menggunakan teknologi NASA. Dalam hal ini adalah POC dan juga hormonik. Nah, ini mungkin teman-teman bisa lihat bahan-bahannya apa saja. Gula pasir. Nah, jadi kita lihat di sini ada air bersih. Ini ada garam. Ini ada ini hormonik ya. POC NASA dan hormonik. Yuk kita rangkai, kita urai dulu. Nah, pertama kita kasih garam dulu. Garamnya setengah kilo aja ya, setengah kilo. Nah, garamnya setengah kilo. Garam setengah kilo. Nah, ini kalau airnya kira-kira berapa banyak Pak ya? 3 liter. 3 liter ya? 3 liter. 3 liter. Gula pasir atau tetes tebu? Gula pasir atau tetes tebu. Jadi teman-teman yang mungkin sejauh ini mencari gula tebu atau menggunakan gula tebu atau tetes tebu, molasses susah, pakainya gula pasir. pakai gula pasir. Justru lebih aman Pak ya? Lebih aman. Kemudian yang terpenting adalah ini. Apa namanya? POC NASA. POC NASA. POC NASA sekitar 4 tutup saja. Ngirit. Wah, pokoknya 4 tutup saja. Ini untuk pembuatan sekitar 1,5 drum atau 2 drum bisa pakannya nanti. Kemudian kita gunakan yang namanya hormonik. Ya, ini juga 4 tutup. Nah,
Artinya nanti kebutuhan nutrisi kami sudah terpenuhi dengan tercampurnya POC, hormoni, gula pasir, ada garam. Nutrisi akan pasti naik. Nah, kita aduk. Ya, tentu untuk melarutkan, memudahkan pelarutan diaduk terlebih dahulu teman-teman sekalian. Tadi gulanya garamnya setengah kilo Pak ya. Iya, Setengah kilo, gulanya kurang lebih 1/4 kilo aja. seperempat kilo. POC Nasa 4 tutup botol, hormonik 4 tutup botol. Jadi tidak perlu risau khawatir kalau memang sejauh ini kita tidak punya sementara atau tidak beredar yang namanya tangguh probiotik dan juga Viterna. Nah, ini juga mudah-mudahan kita doakan sekalian agar segera cepat keluar izinnya ya. Nanti setelah ini kalau kawan-kawan menghendaki atau menginginkan takaran-takaran ukuran untuk pembuatan ini akan kita share semuanya biar semuanya bisa mengaplikasikannya. Jadi langsung aplikasi saja. Yang kedua untuk mendongkrak omset lagi. Ini yang penting. Nah, setelah ini larut, baru ini kita taburkan di atas jerami atau di atas rumput atau di atas dedaunan yang sudah kita giling atau kita cacah, atau yang seperti ini nggak usah, ini udah terlalu lembut lah, udah nggak apa-apa. Betul. Ya, nah udah semuanya. Ini kita akan siramkan boleh pakai alat yang gembor, kalau bahasa sini godean itu gembor boleh. Kalau enggak punya gembor pakai apa? Pakai ini aja, malah cukup ini lebih bagus ini. Tinggal kita taburkan saja. Kita akan Pakai tangan langsung. Nah, seperti ini saja. Nah, Jadi dicipratkan ya teman-teman sekalian ya. siramkan tapi enggak disiram ini lah. Dipercikan seperti ini. Dipercikkan. Nah, itu untuk melarutkan ya, memudahkan untuk melarutkan, mencampurkan. Jadi kawan-kawan nggak usah pakai rumput yang bagus, rumput yang harus yang hijau, nggak usah, seadanya saja. Adanya kering pakai yang kering, adanya basah pakai yang basah, adanya pohon jagung. Jadi tidak harus pakai yang sekiranya susah, nggak usah, yang gampang-gampang saja, yang orang-orang nggak mau kita mau seperti itu. Baru kita taburkan namanya Nah, atau dedak. kita juga tambahkan katul atau dedak. Yang kasar saja, nggak usah yang bagus. Ya, berarti dedak teman-teman sekalian kalau belum tahu membedakan dedak dan katul. Nah, jadi pakai saja yang kasar, yang murah. Nah, ini ya. Kita ratakan. Dicampurkan, diratakan. Nah, Ratakan. Awas Mas Bang, nggak usah yang kotor nanti. Jangan. Nanti ada yang jadi. Nah. Jadi airnya berapa liter, Pak? 3 liter lebih. Ini sekitar 2 kilo. Nah, jadi kalau kita mau atau pingin membuat pakan lengkap, makan yang sempurna, tentu yang namanya hewan ternak mempunyai kadar nutrisinya masing-masing. Ketika nah, kita lanjutkan dulu. Nah, kita campur seperti ini. Nah, kenapa kawan-kawan kalau membuat pakan fermentasi biasanya gagal? Gagal itu karena kebanyakan air. Jadi hati-hati pemberian airnya. Jangan kalau belum ketemu sumbernya membuat airnya kebanyakan, lah itu nanti busuk, kan simpan, jangan. Busuk ya, jangan terlalu banyak air teman-teman sekalian. Campur dulu nanti hasilnya seperti apa. Nah, jadi dicampur ya, dicampur. Ada hijauan, ada bekatul, ada dedak ya, dedak atau katul ya. Kemudian ada garam dan juga ada gula tadi. Nah, jadi diaduk secara merata. Kalau menggunakan hijauan langsung yang segar, alangkah baiknya kita juga potong kecil-kecil. Tapi kalau sudah seperti ini tidak masalah, udah kering ya, udah kering, udah remah, sudah mudah hancur. Nah, bisa langsung dicampurkan. Nah, fermentasi jadi seperti ini. Kelihatannya basah tapi nggak basah, dipegang kelihatan basah tapi nggak ada airnya. Ya. Kalau bahasanya Jawa, bahasa Godia tuh mamel, nggak tahu kalau tempat lain. Nih. Ini basah tapi nggak basah. Ya seperti ini disimpan mau 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, gini. Mamel ya teman-teman ya. Mungkin daerah lain apa bahasanya, tapi seperti ini dia basah tetapi tidak Berair. tidak berair ya, lembab ya mungkin ya. Ya seperti lembab. Jadi kalau kita peras itu nggak ada airnya teman-teman. Kelihatannya basah. Tapi kalau kita genggam seperti ini, dia tidak kembali lagi, tidak apa namanya, tidak remah, tidak hancur, tidak buyar. Nah, jadi kurang lebih untuk mengetahui apakah sudah cocok, apakah sudah sesuai dengan cara seperti itu. Nah, ya, campur.
Nah, baru nanti setelah selesai mengaduknya kita campur ini, kita masukkan dalam drum. Nah, biar awet. Nah, artinya kawan-kawan masih bisa eksis di NASA, masih jualannya lancar. Ini pun lancar. Gitu. Luar biasa. Ini dengan menggunakan apapun ya, barang-barang yang sudah tidak dimanfaatkan kita gunakan, kita pakai. Nah, ini rumput-rumput kering, daun-daun kering, teman-teman kalau ada sisa-sisa yang bisa mungkin kira-kira dimanfaatkan oleh hewan ternak juga boleh dimanfaatkan. Nah, ini kita ratakan terus. Nah, ini ya, ini sudah lembab, sudah mamel, sudah mulai mamel. Nah, setelah tercampur seperti ini, kita siapkan yang namanya tong atau drum. Nah, untuk menyimpannya pakai tong atau drum. Jadi teman-teman yang punya mungkin skala besar ya ternaknya, mungkin sekali dibikin langsung disebarkan atau langsung diberikan ke hewan ternak itu juga boleh. Nah, jadi ini kita simpan. Seperti ini. Nah, dimasukkan ke drum, disimpan. Boleh dipadatkan atau boleh diinjak-injak. Jadi ini kan belum padat, kita padatkan biar ini tempatnya. Ya. Nah, padatkan. Boleh diinjak seperti ini. Nah, ini kan padat. Ya. Dipadatkan, kalau bisa jangan ada udara ya, jangan ada udara yang terjebak di dalamnya. Jadi betul-betul padat, selain hemat tempat juga nanti hasilnya juga bagus, maksimal. Hasilnya kan maksimal. Ya. Nah, kita injakkan lagi, kita padatkan lagi. Nah, seperti terus sampai penuh. Nah, seperti ini saja. Kita membuat bisa buat 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan kan enak. Kerjaan kita enak, jalan NASA terus lancar. Ternak lancar, NASA lancar. Jualannya harus ini. Terus ya, sampai padat, sampai full. Satu drum ini kira-kira kapasitas berapa, Pak? Sekitar 60 atau 50-an kilo lah. Nah, 60-an kilo biasanya. sekitar 60-an kilo ya. Jadi satu drumnya 60-an kilo. Jadi kalau teman-teman kira-kira per hari hanya cukup 1 kilo pakan, nah ini berarti bisa untuk 2 bulan ya. Kalau hanya 1 ekor ya. Tapi kan kira-kira ya minimal 10 lah. 10 ekor jadi 10 kilo. Tadi dedaknya kurang lebih 20 kilo. 20 kilo, Pak. Udah tahu bagus ini 20 kilo itu. Bisa dikurangi boleh. Jadi sesuai dengan apa yang diinginkan. Tapi memang idealnya sekitar 15 sampai 20 kg dari 60-an kilo ini. Nah, setelah nanti masuk dalam drum, ini langsung bisa disajikan esok harinya, satu kali 24 jam. Nah, ini yang sudah jadi seperti yang di belakang ini. Nah, ini baru kemarin kita buat. Ini kebetulan kemarin Mas Dimas di Kompas ke sini. Nah, ini. Nah, ini luar biasa ya, tidak harus menunggu berhari-hari. Tidak harus sampai dengan seminggu 2 minggu. Nah, ini kita lihat, memang sudah berubah warnanya. Mungkin bisa dijelaskan. Walaupun tadi rumputnya kering, tapi kalau udah diproses jadi lunak. Nih, lunak seperti ini. Dan kelembapan tetap sama. Basah tapi nggak keluar airnya. Ini yang akan membuat kambing suka makan seperti ini. Jangan sampai kebanyakan busuk nanti. Nah, seperti ini. Ini akan kita coba langsung kasihkan makan, termasuk yang baru membuat. Coba yang nanti baru dibuat kasihkan mau enggak, sama ini yang sudah 2 hari mau apa enggak. Kita akan praktek langsung.
Ya. Saya cari ember dulu. Nah ini. Ya, teman-teman kalau bisa lihat ini kira-kira yang sudah kita peram, kita simpan ya. Jadi ada sedikit perubahan baik itu dari tekstur, kemudian dari warnanya juga. Nah, Lunak jadi ini sudah lunak, udah lebih lunak. lunak. Nah, ini kita lihat ya. Kita berikan langsung ke hewan ternak. Oh, udah kencang ya, mambal juga namanya. Iya. Ini yang sudah disimpan. Yang sana yang baru tadi. Ayo kita lihat semuanya. Kita kasihkan semuanya. Nah, kita langsung ke kandang langsung. Ya. Kebetulan kemarin sore ada pengunjung suka dibawa satu pickup. Kita keluar masuk terus ya. Kawan-kawan biasanya membuat sendiri aja bisa, gampang, tapi nggak mau ribet ya udah bawa, udah jadi aja nggak apa-apa. Ayo silahkan kawan-kawan. Ya, jadi keluar masuk ya. Nanti kambing di sini kelihatan sehat, besar-besar karena memang dengan seperti itu melihat orang yang melihat ke sini menjadi pingin. Nah, menjadi pingin tidak kuasa untuk membeli. Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini Ini kambing ini biasanya makannya daun. Kambing seperti ini yang telinganya panjang biasanya makan daun. Tapi Iya. di sini kita pakai pakan jerami, serumput kering. Nih, lihat, lihat. Ini yang sudah 2 hari. Kita lihat yang baru tadi. Ini buat coba lihat. Makan nggak? Mau nggak? Coba lihat. Nah. Sekali makannya. jadi itu tadi yang sudah kita peram ya, contoh yang sudah jadi. Kalau ini yang Kamu buat. baru saja kita buat tadi. Maunya ke sana ya. Mau yang ke sana. Oh, ada temennya. Takut. Nih, sini. Nah, Mas sedikit. Nah. nah itu ya kita lihat Langsung juga. mau dia. Tuh. Sudah ditaruh di kandangnya, di tempat pakannya. Tambahkan lagi. Nah, itu di dalamnya ya sudah ada tadi diberikan oleh Walaupun baru, dia akan tetap mau makan. teman-teman. Biar mau makan lagi. Walaupun baru nih lihat. Nah, Jadi nggak usah nunggu lama. Kalau memang kambingnya sudah biasa makan fermentasi, dia langsung mau makan. Nah lihat. Artinya kawan-kawan nggak usah khawatir bagaimana mencari input, bagaimana kalau kita habis prospek pulangnya malam, nggak usah khawatir. Kita prospek pulang malam, makanan si ternak ini sudah ada di dalam drum. Apa salahnya, apa susahnya? Ya prospek saja, kita fokus. Kita fokus ke jaringan, kita fokus ke calon member baru. Jadi ternak kita tenang, kita nyaman. Ini semua akan enak semuanya. Tapi kalau pakannya hijauan atau rumput, cari yang pakai sabit atau ngaret. Wah, ini baru kita prospek, pikiran kita udah kemana-mana. Waduh, kambing saya belum makan. Nah, ini akan membuat kita tidak nyaman. Ya. Bagaimana biar nyaman? Ya teknologi NASA ini yang akan kita terapkan. Seperti ini. Artinya kita berjuang di NASA ini benar-benar ada kenyamanannya. Seperti itu. Teknologinya ada, ilmunya ada, yang membimbing ada, produknya bagus, kenapa lagi? Mau seperti apa nih? Iya kan? Makanya saran saya bagi kawan-kawan, pokoknya maju terus, jalan terus, berjuang terus di NASA ini, teknologi sudah ada, pasti semuanya akan teratasi dan semuanya akan pasti hebat ini. Nggak usah khawatir, percaya sama saya. NASA ini perusahaan besar, perusahaan yang sudah langgeng lah, istilahnya sudah perusahaan besar. Makanya mau seperti apapun kita, NASA tetap jaya. Untuk itu kita hanya ngikutin saja, ngikutin ya sampailah ke puncak sana. Untuk itu ya tetap semangat dan harus semangat di NASA. baik, terima kasih Pak Widodo. Luar biasa ya. Tadi kita sudah lihat dari awal, lihat secara langsung. Ya ini mungkin tidak sembarangan atau tidak mudah kita cari informasi bahwa dengan penggunaan pakan yang sederhana, yang apa adanya, kita campur dengan sebuah teknologi NASA dan juga campuran bahan yang lain. Tadi ada deda, ada gula, ada garam. Mungkin nanti juga setelah ini kita jelaskan komposisinya secara, mungkin teman-teman yang tadi belum sempat nyatet bisa diulangi nanti dengan Pak Widodo. Kemudian juga langsung diberikan ke hewan ternak tanpa ada jeda. Jadi teman-teman lihat langsung kalau ini baru jadi dan juga baru proses. apa namanya Langsung yang sudah disajikan. 2 hari. Nah ini langsung disajikan. Jadi tidak menunda besok, tidak menunda potongan video dan lain sebagainya. Tidak ada apa namanya proses-proses yang membuat itu semua menjadikan tidak sesuai. Nah jadi mungkin kita tanya Pak Widodo kira-kira bahannya apa saja, kemudian komposisinya bagaimana, apabila tidak ada A, tidak ada B, apakah masih tetap bisa atau tidak bisa. Nah ini mungkin teman-teman juga siapkan catatannya. Silahkan Pak Widodo menjelaskan. Ya.
Te- Terlebih dahulu kawan-kawan, saya ucapkan terima kasih yang sudah mengikuti dari tadi live streamingnya. Jangan lupa bawa alat tulis, bawa pulpen untuk mencatat takaran-takarannya apa saja, berapa kilo, terus nanti apa yang dilarutkan seperti itu. Tapi yang lebih penting biar bisa konsultasi langsung, kalau mungkin di sini mungkin belum sempat, kawan-kawan bisa catat nomor HP saya sekarang. Nah, untuk itu jangan lupa siapkan alat tulisnya. Oke? Sudah? Oke, langsung. Nomor HP saya adalah 080 maaf. Ya nggak apa-apa pakai salah ngomong sedikit aja. Banyak nomornya nih teman-teman nih. Nggak apa-apa ya kawan-kawan ya, biar nggak sepaneng, biar ada relax gitu lah. 0878. Oke, 0878 sudah? 7754 0457. Saya ulangi ya. 0878 7754 0457. Langsung WA saja, langsung tak respon. Kalaupun belum terrespon karena yang masuk hari ini mungkin berarti tambah ribuan. Karena kawan-kawan NASA se-Indonesia ini, bahkan dari Flores, NTT, semua ngikutin ini. Singapura hadir, wah ini. Dari mana-mana betul. Artinya nggak usah khawatir nanti bahan-bahan kalau yang saya sebutkan ini mungkin kelupaan bisa WA. Gitu ya kawan-kawan. Ya. Pokoknya kawan-kawan yang hebat ini harus bisa. Jadi bahan yang pertama yang dibutuhkan adalah rumput atau jerami atau daun-daun atau batang pisang. Tapi kalau batang pisang nggak boleh dicampur, hanya sendiri batang pisang karena sifatnya berair, nanti cepat busuk, cepat nggak bagus. Bisa daun apa saja, yang penting bisa kalau dibaca dicacah atau digiling. Itu daun sawit, kulit kopi, boleh, semuanya boleh. Jagung. Yang ada di daerah masing-masing. Misalnya di daerah masing-masing, daerah si A yang banyak pohon kedelai kita buat fermentasi. Yang ada pohon jagung, kita cacah pohon jagung. Oh, yang ada daun-daun kelapa sawit, kita cacah pohon daun kelapa sawitnya. Jadi tidak harus jerami, tidak harus rumput, tidak harus artinya tidak harus satu macam rumput, enggak. Semua rerumputan bisa kita gunakan. Rumput sudah, nanti ada bekatul atau dedak. Kalau bahasanya sini itu dedak atau bekatul. Mungkin kalau kawan-kawan yang di Manado itu kohang atau apa itu. Jadi macam-macam. Intinya beras yang digabah, yang digiling akan jadi beras sama jadi bekatul itu. Nah, yang kita buat bekatulnya. Bekatul sudah, ada garam, ada gula pasir atau tetes tebu, ada POC nasa, dan ada hormonik plus air bersih. Nah, untuk membuat satu drum itu biasanya sekitar 40 atau 60 kilo. Itu hanya membutuhkan air bersihnya 3 liter. Nah, bagaimana kalau bahannya kering? Ya, bahannya kering tambah 1 liter boleh lah, 4 liter. Pokoknya gampang saja, yang penting jangan terlalu banyak airnya biar nggak busuk. Nah, setelah itu garam, gula pasir atau tetes tebu, POC nasa, hormonik kita larutkan dalam air yang 3 liter tadi. Kita larutkan. Setelah larut semuanya baru kita untuk menyiram bahan yang kita siapkan. Kalau misalnya daun kering, daun basah, jerami, apa namanya, batang daun ya, bukan batang. Daun kelapa sawit seperti itu. Artinya kita akan buat semudah mungkin, sesimpel mungkin, tetapi tidak mengurangi kadar atau vitamin atau nutrisi yang ada untuk si ternak kita. Artinya ternak kita tetap gemuk gitu ya. Ini hanya sederhana seperti itu. Ada kurang lebihnya nanti langsung WA saya. Coba nanti tes dari mana, siapa. Silahkan, karena saking banyak yang masuk nanti agak telat-telat sedikit nggak apa-apa. Mungkin habis duhur atau habis asar. Untuk sapi silahkan, untuk babi silahkan, untuk kelinci sangat boleh. Jadi artinya semua ruminansia. Artinya tidak harus kambing, tidak. Semua bisa. Kalau punya ternak kambing, kelinci, sapi, monggo silahkan, ini bagus sekali. Begitu kawan-kawan yang bisa kita sampaikan dari showroom NASA di Godean. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf.
dan semangat pagi. Baik, begitu teman-teman sekalian. Nanti kalau yang mungkin berhalangan hadir bisa diulangi ya videonya karena ini terekam otomatis. Dan juga nanti apabila ada pertanyaan bisa langsung tadi menghubungi ke beliau Pak Widodo di kontak yang sudah disampaikan, ataupun nanti kalau tidak mencatat bisa menghubungi kami di kontak konsultasi NASA di 0811 2792 004. Terima kasih. Kalau kita lihat di belakang kambingnya masih makan, sibuk makan karena makannya enak sekali. Nah, kalau kita mungkin sudah lengkap ya, sudah di piring ya. Kalau kita mungkin karena ini sudah ada rumputnya, ada dedaknya, artinya Lihat semuanya aja sudah lengkap. Dia cuek aja bukan makan aja dia. Ya. Semangat pagi sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau bisa lihat-lihat. Kami pamit undur diri Pak Widodo dan juga Pak Dimas beserta kameramen dan tim di sini ada Pak Eko Zulkifli. Terima kasih. Semangat pagi, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.